السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyur rahmah asy-syafi'ul ummah wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Walaupun ada rasa sedih di benak jiwa kita, namun hendaknya ada juga asa atau harapan yang besar. Semoga kita sukses meraih seluruh keutamaan dan keistimewaannya. Semoga kita meraih ampunan dan rahmatnya. Semoga kita memperoleh bekal untuk kehidupan masa depan akhir zaman dan bekal kehidupan pasca kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ramadan sebagai syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang istimewa karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Penyebutan sifat atau keterangan yang dilekatkan pada bulan Ramadan semestinya bisa dijadikan indikator sukses dalam meraih keutamaannya. Sifat agung bulan Ramadan hendaknya bisa kita jadikan indikator sukses untuk meredesain jati diri kita sesuai fitrahnya sebagai makhluk yang dimuliakan di antara makhluk Allah yang lainnya, dengan derajat yang tinggi, nikmat yang banyak, dan amanah yang besar. Sifat berkah bulan Ramadan hendaknya bisa kita jadikan indikator sukses untuk meraih banyak karunia kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, serta mendapat perlindungan dari siksa neraka dan jaminan masuk surga. Sifat istimewa bulan Ramadan hendaknya bisa kita jadikan indikator sukses untuk merubah takdir hidup yang lebih baik, perjalanan hidup yang lebih bermakna, amanah dan tanggung jawab kehidupan yang lebih besar, serta kesalehan dan kemanfaatan hidup yang lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam banyak hadis sahih dijelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan, keutamaan yang memberi banyak kemanfaatan bagi orang-orang yang beriman, baik kemanfaatan di awal dan akhir, zahir dan batin, bumi dan langit, dunia dan akhirat, serta kemanfaatan bagi diri pribadi, sosial peradaban manusia, dan lingkungan hidup semesta.
Keutamaan inilah yang seharusnya bisa kita miliki setelah kita melalui Ramadan, di mana selama hampir sebulan kita telah menjalani proses pendidikan dan pembelajaran, ibadah dan pengabdian, doa dan pengharapan, kepasrahan dan keyakinan, keamanan dan kenyamanan, semangat dan kesungguhan, kepedulian dan persaudaraan, serta petunjuk dan bimbingan. Untuk memperoleh keutamaan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang puasa Ramadan dengan iman penuh keyakinan dan ihtisab penuh pengharapan, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan adanya iman dan ihtisab dalam setiap amaliyah Ramadan kita, maka semua dosa masa lalu kita akan dihapuskan. Segala kunci di hati yang menutupi jalan hidayah menjadi terbuka, dan hati kita menjadi bersih, lapang dan bercahaya, sehingga kita memiliki kemauan yang kuat, amal yang istiqamah, serta kemanfaatan yang besar. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu memanjatkan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan kesuciannya. Engkaulah yang sebaik-baik mensucikannya, engkaulah pemimpinnya dan penjaganya. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah segala keadaan diriku sedetilnya, dan jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sekejap pun. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba agar selalu dapat mengingatmu, mensyukuri nikmat karuniamu, dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mengemban amanah risalah, mewujudkan kesolehan pribadi, sosial dan lingkungan, serta menjalani aktivitas ibadah atau pengabdian, kita sangat membutuhkan pertolongan, dukungan, pembelaan, perlindungan, serta petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu pertolongannya? An-Nasr, karena adanya bahaya yang mengancam dari musuh kita, yaitu syaitan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa kita membutuhkan dukungannya? At-ta'yid, karena adanya kelemahan atau keterbatasan sumber daya dan kekuatan yang kita miliki. Kenapa kita perlu pembelaannya? Ad-dawafi', karena adanya fitnah dan fobia tentang Islam dan kaum muslimin dari kalangan munafikin dan kafirin. Kenapa kita perlu perlindungannya? Al-isti'adah, karena adanya serangan dan invasi baik secara fisik, pemikiran maupun kebudayaan yang bisa datang dengan tiba-tiba. Kenapa kita membutuhkan petunjuk dan bimbingannya? Karena kita menghajati jalan keluar, solusi dan rezeki kesejahteraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang menjadi kebutuhan tersebut ternyata direspon oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbuka bagi hamba-hambanya yang berdoa dan yakin kepadanya. Bukankah banyak keterangan ayat-ayatnya yang memberi jaminan kesuksesan atau kemenangan bagi orang-orang yang beriman? Misalnya di dalam surah Ghafir ayat 51 Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari berdirinya para saksi. Berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala
memberi garansi atau jaminan pertolongan tidak hanya bagi para nabi dan rasulnya, tetapi juga bagi orang-orang yang beriman. Dan juga pada surah Rum ayat 47, ketika Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberi jaminan pertolongannya, disebut dalam ayatnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan garansi pertolongannya secara khusus bagi orang-orang beriman, bukan hanya bagi nabi dan rasulnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita membaca atau mendengar kisah mukjizat para rasul dan karamah para aulia dalam kisah-kisah sirah perjuangannya, hendaknya menginspirasi dan memotivasi diri kita bahwa kita pun layak mendapatkannya dalam mengemban amanah risalah dan menjalani aktivitas ibadah atau pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Ud'u rabbakum, dan berdoalah kepada Tuhanmu, wa antum muqinuna bil ijabah, dan engkau yakin doamu dikabulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada klasifikasi tingkat keyakinan hamba dalam realisasi ibadah dan doanya. Yang pertama, doa sesuai harapan hamba adalah doa yang dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat, fa inni qarib, dan diindikasi dengan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan pada tingkat ini dibangun dengan zikir aqliyah atau tafakkur, yaitu dengan melihat kesempurnaan, keserasian, keseimbangan, dan keindahan penciptaan alam semesta dan penciptaan diri manusia pada zahir dan batinnya, jasad dan ruhnya, serta tatanan dan sistemnya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami perlihatkan ayat-ayat kami di seluruh penjuru alam semesta ini dan pada diri mereka, sampai datang kepada mereka, sampai datang pernyataan yang penuh keyakinan dari mereka bahwasanya Al-Quran ini, ayat-ayat Allah ini adalah benar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar, sampai kita sadar dengan sesadar-sadarnya menyatakan sebuah pernyataan keimanan, ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka jauhkan kami dari azab neraka. Sifat ibadah atau doanya pada tingkatan ini masih subjektif, belum interaktif, masih angan-angan, belum menjadi keinginan. Keyakinannya diwujudkan dengan prasangka baik, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilandasi dengan iman kepada qada dan qadarnya. Respon doa pada tingkat keyakinan ini berupa terwujudnya harapan dan cita-cita yang lama dinantikan. Yang kedua, doa sesuai keinginan hamba adalah doa yang dilandasi keyakinan yang lebih kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat lehernya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan diindikasi dengan adanya rasa cinta kepada Allah taala dan rasulnya. Keyakinan pada tingkat ini dibangun dengan zikir qalbiyah atau tadabbur, yaitu dengan mendengarkan ayat-ayat firman-Nya sehingga merasakan seakan-akan dia sedang beraudiensi dan berkomunikasi langsung dengan Allah taala. Sifat ibadah dan doanya sudah interaktif sebagaimana disebut dalam banyak ayat, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku mengingatmu. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cinta kepada mereka karena mereka cinta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. La in syakartum la azidannakum, maka bersyukurlah, niscaya aku tambah nikmat bagimu. Sifat ibadah dan doanya sudah menjadi keinginan yang kuat, terkonsep dan terencana dengan jelas. Ada target dan tujuan yang ditetapkan. Tuntutan ikhtiar masih besar,
perlu fokus dan prioritas, perjuangan dan pengorbanan sebagai bukti kecintaan. Respon doa pada tingkat keyakinan ini adalah adanya kemudahan dan keberkahan, terwujudnya apa saja yang diinginkan. Yang terakhir, doa sesuai kehendak hamba adalah doa yang dilandasi dengan keyakinan yang sempurna bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi dirinya, lahir dan batinnya, awal dan akhirnya. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, dan diindikasi dengan adanya rasa ridho kepada Allah taala. Keyakinan pada tingkat ini dibangun dengan zikir nafsiyah atau tazkiyah, yaitu dengan merasakan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, sehingga merasakan dalam benak jiwanya kepasrahan dan keyakinan yang kuat kepadanya, bergantung dan bertawakal hanya kepadanya, seakan-akan dia terbimbing, terjaga dan tertolong dalam semua urusannya. Sifat ibadah dan doanya sudah mencerminkan kemanunggalan dalam tauhid asma, sifat dan af'al Allah Subhanahu wa taala, dan sudah mengintegrasi sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka apa saja yang diinginkan mendapat ridhonya, apa saja yang dikehendaki pasti terjadi. Respon doa pada tingkat keyakinan ini adalah nyata, langsung terjadi dalam bentuk mukjizat, karamah dan ma'unah. Fa'tabiru ya ulil albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, wassalamu ala man ittaba'al huda, wassalamun ala al-mursalin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Assalamu alayka أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. صلوات الله الأحد وملائكته وجنوده وأنصاره على أحمد نور الله وعلى محمد رسول الله وعلى مهدي خليفة الله. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأمته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبكل اسم هو سميت لك به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا أن تقضي حاجاتنا يا رب الناس رب العالمين الرحمن الرحيم فإني قريب يا مالك الناس ملك يوم الدين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يا إله الناس إياك نعبد وإياك نستعين وكان الله بكل شيء محيطا. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا افتح لنا فتحا مبينا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا نصرا عزيزا وأنزل السكينة في قلوبنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.